warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersbun Arif dari Forum News Network. Kembalinya Brigjen Polisi Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi itu masih mendapat sorotan. Banyak yang menduga-duga bahwa ini ada kaitannya dengan barter kasus. Ya, ini kasus yang ditangani oleh Polda Metro Jaya, yakni pembocoran dokumen yang diduga dilakukan oleh pimpinan KPK Firly Bahuri. Dan sebaliknya ada kasus yang lain, yakni kasus penyelidikan yang Formula E yang melibatkan mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang sekarang menjadi calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Nah, soal ini dibantah oleh PLT Deputi Penindakan Brigjen Asep Guntur Rahayu, ya. Karena ini dia juga merangkap sekaligus sebagai Direktur Penyidikan di KPK yang dia menyatakan bahwa tidak ada barter kasus di Polda Metro Jaya itu dengan kembalinya Brigjen Endar Priantoro. Menurut dia itu semata-mata sama seperti yang dikatakan oleh juru bicara KPK Ali Fikri untuk menjaga harmonisasi dan sinkronisasi antar penegak hukum. Menurut Asep Guntur Rahayu, ini sebelum Brigjen Endar kembali ke KPK, ini 5 orang pimpinan KPK dipimpin oleh Firly Bahuri sudah bertemu dengan Kapolri Letnan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dan mereka membicarakan soal teknis kembalinya dari Brigjen Endar Priantoro, dan karena itulah kemudian diterbitkan surat tertanggal 27 Juni 2023 oleh Sekjen KPK Cahya Haharifa, ya. Nah, tetapi pertanyaannya kemudian bagaimana kalau tidak ada barter kasus dengan kasusnya Pak Firly Bahuri. Nah, ini ada juga penjelasan dari Brigjen Asep Guntur Rahayu. Brigjen Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi Formula E itu masih jalan terus, ya. Tidak dihentikan, tetapi juga kasusnya itu statusnya masih penyelidikan, belum ditingkatkan menjadi penyidikan. Pertanyaan ini penting karena dikaitkan dengan kembalinya Endar Priantoro itu kan ini juga adalah latar belakangnya ribut-ribut soal penyelidikan Formula E, ya. Endar Priantoro bersama dengan Irjen Pol Karyoto dikembalikan ke Mabes Polri karena sikapnya yang menentang keinginan dari pimpinan Polri, dalam hal ini khususnya Firly Bahuri, yang ingin memaksakan untuk meningkatkan status hukum dari proses penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi Formula E itu dari penyelidikan menjadi penyidikan. Tetapi beberapa penyidik, termasuk juga Karyoto dan Endar Priantoro ini menolak meningkatkan statusnya menjadi penyidikan karena mereka belum mendapatkan 2 alat bukti yang cukup kuat. Soal inilah yang menjadi latar belakang kenapa kemudian akhirnya Endar Priantoro dikembalikan ke Mabes Polri dan sempat ditolak oleh Mabes Polri. Nah, sekarang ini kalau menurut versi dari KPK, baik dikatakan oleh tadi juru bicaranya Ali Fikri dan sekarang ditegaskan oleh PLT Deputi Pendidikan Brigjen Asep, ini semata-mata untuk menjaga harmonisasi dan sinergi antar penegak hukum. Nah, sementara kalau versi dari Novel Baswedan, mantan penyidik senior dari KPK, itu karena banding administrasi dari Brigjen Endar Priantoro itu dikabulkan oleh Presiden Jokowi yang kemudian dieksekusi oleh Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Dan itu pun juga disampaikan oleh Brigjen Endar Priantoro ketika hari Rabu kemarin, Rabu sore. Dan waktu itu dia membawa surat dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Oke, tapi lepas dari siapa yang benar ini, ya, siapa yang ngibul atau siapa yang bohong, karena kalau versinya Novel ini bohong, ya ini penting pertanyaan ini tadi, dua jawaban dari Brigjen Asep tadi itu, bahwa kasus tidak ada barter kasus di Polda, dan itu artinya barternya apa? Barternya dengan kembalinya Endar Priantoro, dan kemudian juga kasus penyelidikan terhadap Anies Baswedan ini masih jalan terus. Kasus yang pertama, kasus soal pembocoran itu kan seperti dikatakan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Karyoto,
sekarang ini statusnya sudah ditingkatkan menjadi penyidikan. Jadi artinya ini sudah ada tersangkanya. Beda dengan tadi kasus di Formula E yang sampai sekarang itu masih levelnya masih penyelidikan. Dan ini kalau dalam kasus yang soal Formula E ini agak mengherankan ya, karena tidak biasanya di KPK itu menggelar perkara berkali-kali. Ini kalau nggak salah belasan kali. Saya waktu terakhir saya mendengar itu sampai 16 kali sudah dilakukan gelar perkara, dan tetap saja para penyidik menyatakan bahwa itu tidak ada, belum ditemukan unsur pidananya. Kan begitu ya. Sementara dalam kasus dugaan pembocoran dokumen itu yang dilakukan oleh Firly, itu jelas seperti dikatakan oleh Karyoto itu sudah bisa ditingkatkan menjadi penyidikan. Memang sudah ada unsur hukumnya, ya ini berupa pembocoran. Karena faktanya apa? Seperti kata Karyoto, ya faktanya bahwa dokumen itu ya itu sampai di tangan mereka yang sedang diselidiki. Nah, ini kan yang jadi masalah di situ ya. Dan Karyoto saya kira dia pasti tidak asal ngomong saja, apalagi kan mengingat latar belakang dia sebelumnya adalah Deputi Penindakan dari KPK. Jadi tidak berlebihan kalau dia mengklaim bahwa dia tahu persis apa yang terjadi dalam soal pembocoran dokumen itu, karena pada waktu itu dia masih ada di KPK sebelum dia digusur keluar, tapi kemudian dipromosikan oleh Kapolri. Dan karena itu kata dia akan memimpin sendiri penyidikan kasus ini. Nah, ini tentu saja sangat menarik ini ya. Jadi kalau sebelumnya terkesan itu Firly itu kan sangat leading, dia sangat dominan karena dia punya kewenangan untuk memaksakan gitu, meskipun itu ditolak ya, untuk memaksakan Anies menjadi tersangka. Tapi sekarang ini dia sendiri juga tersandra kasus di Polda Metro Jaya yang ditangani oleh Karyoto, yang notabene adalah tadinya bawahannya ketika menjadi Deputi Penindakan di KPK. Dan kasusnya jelas ini berbeda, ini nggak sumir ya. Kalau kasus pembocoran dokumen itu jelas fakta-fakta dan buktinya sangat kuat ya. Kita ingat bagaimana pada waktu itu bocoran video dan juga yang disampaikan oleh akun apa ya, waktu Pejuang Rakyat kalau tidak salah ya akunnya namanya, dan ini kita duga itu adalah akun Twitter yang dibuat oleh para penyidik KPK. Itu kan dibocorkan bagaimana percakapan antara penyidik yang menanyakan mengapa ada dokumen dari dokumen penyelidikan kasus dugaan korupsi tunjangan kinerja di Kementerian Energi itu bisa sampai ke tangan pada waktu itu dia masih masih Idris Sihite ini masih menjabat sebagai Kepala Birohukum di Kementerian ESDM, dan juga dia sekaligus PLT Dirjen Minerba ya. Nah, pada waktu itu dalam percakapan kan kita masih ingat dia menyatakan bahwa itu ketika mau disita dia menyatakan tidak boleh, karena kata dia itu dokumen itu diperoleh dari Pak Menteri, dari Pak Firly. Itu jawabannya pada waktu itu. Dan kasus ini kemudian dilaporkan oleh Endar Priantoro dan juga ada berbagai elemen masyarakat lainnya ke Dewan Pengawas. Pada waktu itu kita masih ingat bagaimana Dewan Pengawas mengumumkan ada 3 kasus yang dilaporkan. Satu tadi soal kasusnya Endar Priantoro sendiri, pemecatan dia oleh pimpinan KPK. Yang kedua kasus tadi pembocoran dokumen. Yang ketiga, nah ini kasus soal komunikasi antara Wakil Ketua KPK Yohanes Tanak dengan Idris Sihite yang membicarakan soal proyek di lingkungan Kementerian Minerba. Ini berkaitan dengan izin-izin pertambangan. Dan kita masih ingat, tentu Anda tentu masih ingat, tapi saya review kembali bahwa keputusan dari Dewan Pengawas tadi yang untuk 2 kasus yang melibatkan Firly, 1 pemecatan dari Endar Priantoro, yang kedua adalah bocoran dokumen, dan yang ketiga tadi soal Yohanes Tanak ya, soal percakapan tadi itu. Untuk 2 kasus yang pertama ini Firly Bahuri lolos, dinyatakan tidak cukup bukti. Untuk kasus pemecatan Endar itu menurut dia itu memang menjadi kewenangan dari pimpinan KPK, dan itu masuknya ranahnya ranah PT UN. Jadi tidak ada pelanggaran kode etik di situ. Sementara untuk pembocoran dokumen juga tidak cukup bukti, tidak cukup kuat bukti menunjukkan bahwa Firly terlibat dalam pembocoran dokumen itu. Jadi ini cukup bukti bahwa Yohanes Tanak itu memang melakukan percakapan
dengan IDCT melalui workshop itu ketika dia sudah menjadi wakil ketua KPK. Jadi ada pelanggaran kode etiknya di situ ya. Karena itu kemudian direkomendasikan untuk digelar sidang kode etik. Sementara Firly lolos. Tapi yang menarik kan kemudian kita tahu ini menjadi drama karena Firly kemudian ini tersandra ini kasusnya di Polda Metro Jaya. Kenapa? Karena Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Karyoto menyatakan bahwa sudah cukup alat bukti yang kuat bahwa kasus ini bisa ditingkatkan menjadi penyidikan. Nah, di tengah-tengah situasi seperti itulah tiba-tiba saja kemudian Brigjen Endar Priantoro itu kembali ke KPK dan dia menyatakan bahwa banding administrasinya dimenangkan oleh Presiden Jokowi, karena itu dia kembali menjabat sebagai Direktur Penyelidikan KPK dan dia membawa surat dari Kapolri. Waktu itu suratnya ditunjukkan ya ke media. Tetapi yang cukup mengejutkan ternyata kemudian bersamaan dengan itu Endar Priantoro itu mendapat penugasan dari pimpinan KPK untuk melanjutkan sekolahnya di Lemhanas, Lembaga Pertahanan Nasional. Tapi ini memang kalau di Lemhanas itu kan ada dua pendidikan, satu KSA yang disebut kursus singkat ya. Jadi yang kedua KRA, kursus reguler. Jadi yang KSA ini singkat saja. Ini jadi Endar itu akan kembali nanti menjabat sebagai Direktur Penyelidikan secara aktif itu pada bulan Oktober. Jadi sekarang statusnya dia dibebas tugaskan atau dinonaktifkan dari KPK. Nah ini kemudian orang juga bertanya-tanya, apa ini? Kenapa kok Endar justru dinonaktifkan, dibebas tugaskan? Apakah ini bagian dari upaya dari Firly Bahuri agar dia tetap leluasa untuk meneruskan kasus penyelidikan Formula E, dugaan korupsi di penyelenggaraan Formula E, dan kemudian mentersangkakan Anies Baswedan. Karena bagaimanapun ini berkaitan dengan timeline atau time frame ya, karena pendaftaran calon presiden itu akan dilaksanakan pada bulan Oktober sampai November, tanggal 19 Oktober sampai 25 November. Artinya sebelum proses pencalonan itu Endar tidak ada di KPK. Apakah dengan begitu artinya kemudian ini Endar sementara disingkirkan untuk supaya dia tidak menghalang-halangi lagi niat dari Firly dan pimpinan KPK untuk mentersangkakan Anies? Inilah yang kemudian muncul spekulasi dari publik bahwa kembalinya Endar Priantoro itu ada barter kasus ya. Apalagi kemudian diwarnai ribut-ribut bahwa perbedaan pendapat antara atau bukan perbedaan pendapat, perbedaan pernyataan antara KPK, juru bicara KPK Ali Fikri dengan Novel Baswedan dan dengan Endar Priantoro. Nah, kalau ini betul ada jaminan bahwa tidak ada barter kasus, ya berarti dua-duanya kasus itu akan jalan terus ya, karena tadi jelas tidak ada barter kasus di Kapolda dan betul kasusnya akan jalan terus. Sementara untuk kasus Anies Baswedan itu seperti dikatakan oleh Brigjen Asep tadi itu jalan terus, cuma kata dia memang statusnya itu masih penyelidikan, belum penyidikan. Apapun juga ini saya kira menjadi semakin menarik ya, ada kontroversi di seputar kembalinya Brigjen Endar ini. Tetap saja kita tidak bisa lepaskan dari nuansa-nuansa politik berkaitan dengan persaingan menuju Pilpres 2024, dan seperti kita ketahui bahwa Presiden Jokowi itu memang tidak menginginkan Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden berlaga, karena dia menginginkan hanya dua pasang capres saja ya, yang semuanya itu adalah all the president men. Skenario-nya kan tadinya cuma Ganjar dan Prabowo. Kalau skenario awal bahwa yang akan didukung oleh Pak Joko Widodo itu adalah Ganjar Pranowo, sementara Prabowo itu hanya dicadangkan. Tetapi perkembangan politik yang kemudian memaksa Pak Jokowi mengubah skenario-nya. Kalau semula dia menjagokan Ganjar, setelah Ganjar di take over oleh Ibu Megawati menjadi calon presiden dari PDIP, maka sekarang ini Pak Prabowo menjadi pilihan yang paling favorit dari Pak Jokowi. Jadi sangat terkesan bahwa sekarang ini berbagai manuver-manuver termasuk juga pertemuan antara Projo dengan relawan dari Pak Prabowo itu menunjukkan semakin tegasnya dukungan Pak Jokowi kepada Prabowo. Kendati Projo menyatakan bahwa ini belum ada instruksi dari Presiden Joko Widodo, karena Projo ini adalah diehard dari Pak Jokowi dan mereka ini pejah gesang dari Pak
Jokowi. Jadi mati hidup ikut Pak Jokowi. Jadi apa yang siapapun calon presiden yang diperintahkan untuk didukung oleh Pak Jokowi, maka mereka akan dukung. Dan dalam hal ini Ketua Projo Muni itu menyatakan bahwa ya sekarang ini mereka itu sudah 60% lah lebih kepada Pak Prabowo dibandingkan Ganjar Pranowo. Saya kira ini cuma basa-basi gitu. Dia juga menyatakan kalau sekarang dia dicurigai lebih dekat dengan Prabowo, menurut dia nggak ada masalah. Jangankan dicurigai, dituduh pun menurut dia itu tidak jadi masalah. Jadi perkembangan terbaru ini saya kira juga bisa mengubah konstelasi di KPK ya. Apakah kemudian masih skenario itu berlangsung? Kalau kita lihat PDIP cenderung dengan sikap Pak Jokowi yang lebih dekat dengan Pak Prabowo, mereka cenderung tidak ingin lagi ada dua pasang calon. Karena kalau dulu PDIP termasuk yang mendukung dua pasang calon, tapi dengan situasi sekarang dengan berubahnya Pak Jokowi, ya mereka berubah. Kan mereka dulu mendukung dua pasang calon itu antara hanya Ganjar dan Pak Prabowo itu dengan asumsi pada waktu itu sebagai petugas partai maka Pak Jokowi akan mendukung full Ganjar Pranowo gitu ya. Tetapi ternyata belakangan perkembangannya tidak. Jadi sulit untuk tidak menyatakan bahwa nuansa politik itu sangat kental di dalam peristiwa kembalinya Brigjen Endar Priantoro ke KPK. Saya Sebenarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.